Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Luo Lun yang merupakan seorang pemimpin dari kelompok perampok yang pada saat ini hendak dirampok. Semua orang di dinasti kemarahan perang pada akhirnya terkejut mendengar perkataan yang menyatakan bahwa mereka akan merampok. Mereka melihat ke arah suara dan pada saat ini sebuah bahtera segera muncul. Mereka pada saat ini benar-benar terkejut karena logikanya merekalah yang merupakan seorang perampok. Tetapi pada saat ini mereka benar-benar tidak menyangka bahwa mereka juga akan dirampok. Luo Lun pun pada akhirnya segera berkata bahwa ini benar-benar menarik. Sosok yang baru datang ini merupakan seorang Dosian bintang 2 lainnya. Karena mereka datang di sini untuk mati maka tentu saja Luo Lun yang merupakan pemimpin dari dinasti perang kemarahan pada saat ini akan menerima mereka dan menghabisi semuanya. Sementara itu di sisi lain bahtera yang baru saja muncul ini tidak lain adalah bahtera Fearless. Orang yang secara alami berbicara tentu saja adalah Babang Tamfan Xiaoyan. Sementara itu Luo Lun pada saat ini segera memberi perintah untuk membunuh kelompok Xiaoyan. Lalu lebih dari 100 orang di dinasti kemarahan perang segera meraung ke arah kelompok Xiaoyan. Pada saat ini semua orang bergegas menuju ke arah kabut besar yang berada di hadapan Xiaoyan. Setelah memasuki kabut mereka tiba-tiba menemukan bahwa seolah-olah mereka telah memasuki ruang lain. Lebih dari 100 orang dari dinasti kemarahan perang pada saat ini benar-benar terjatuh ke dalam ilusi jiwa yang telah diatur Xia Zhenghui. Tetapi tentu saja seperti apa yang dikatakan oleh Xia Zhenghui bahwa tidak mungkin menjebak semua orang. Oleh karena itu pada saat ini masih ada lebih dari belasan orang yang tidak terjebak oleh ilusi. Namun meskipun begitu pada saat yang bersamaan dua bahtera muncul di belakang kelompok Xiaoyan, puluhan orang pada saat ini dengan perkasa segera melesat dan bergegas untuk melakukan penyerangan. Melihat adegan ini mata dari Luo Lun dan Dubu Yexian seketika menyipit. Dirinya baru saja mengerti bahwa pihak lain sepertinya benar-benar sudah bersiap. Sementara itu Xiaoyan segera memerintahkan kepada semua orang untuk menghentikan orang-orang ini. Selanjutnya serahkan kepada Xiaoyan untuk berhadapan dengan kedua orang yang tersisa. Mendengar hal tersebut tim Fearless, Duke dan Yuan Chang pada akhirnya mengangguk. Tetapi meskipun itu baik Duke dan Yuan Chang pada saat ini sama-sama linglung. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan memutuskan untuk berhadapan dengan dua orang. Pada akhirnya semua orang pada saat ini segera melesat untuk berhadapan dengan ratusan orang yang terjebak. Melihat adegan ini Dubu Yexian dan Luo Lun pada akhirnya melesat berniat untuk membantu. Namun pada saat yang bersamaan ledakan segera terjadi dengan dinding api setinggi 100 meter yang menghentikan mereka berdua. Di dalam dinding api tersebut sesosok tubuh melangkah perlahan keluar. Sosok ini secara alami adalah Xiaoyan sementara Luo Lun dan Dubu Yexian pada saat ini sedikit menyusutkan mata mereka. Suara Xiaoyan pada akhirnya terdengar perlahan bahwa lawan dari mereka berdua adalah Xiaoyan. Sementara itu Luo Lun menatap ke arah sosok yang masih terlihat kabur dan bertanya siapakah itu. Xiaoyan pun segera tertawa dan berkata bukankah sebelumnya telah dikatakan bahwa mereka akan merampok. Mendengar hal tersebut Luo Lun dan Dubu Yexian pada saat ini saling memandang. Dubu Yexian pun segera berkata bahwa dirinya pada saat ini sedang terluka oleh karena itu lebih baik pada saat ini dirinya mundur terlebih dahulu terlebih lagi kekuatan orang ini masih belum diketahui. Mendengar hal tersebut Luo Lun tersenyum dingin dan berkata agar Dubu Yexian jangan panik. Kekuatan orang ini tidak lebih dari Dosian bintang 2 dan Luo Lun bisa menyingkirkannya. Pada akhirnya setelah berbicara dirinya pun segera melambaikan tangannya dan pada saat ini telapak tangannya segera terbentuk menjadi cakar yang bersinar. Luo Lun dengan wajah tanpa ekspresi segera berteriak ke arah Xiaoyan bahwa dirinya memang memiliki kekuatan, tetapi pada saat ini dirinya akan menyingkirkan Xiaoyan secepat mungkin dan tidak akan membuang waktu bersamanya. Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah sosok Luo Lun yang bergegas. Mata Xiaoyan sedikit menyipit dan pada saat ini segel roh segera terbang keluar dan berubah menjadi baju besi roh. Api surgawi di tubuh Xiaoyan juga segera dimuntahkan dari pori-pori di kulitnya.
Pedang kuno api surgawi juga pada saat ini segera terkondensasi dan Xiao Yan pada saat ini segera bertanya apakah gerakan seperti itu dapat disebut dengan cepat. Sementara itu di sisi lain pada saat ini kekuatan Luo Lun segera berubah menjadi duri tajam yang melesat ke arah Xiao Yan. Luo Lun mendengus dingin dan berkata apakah dengan kekuatan seperti itu dirinya benar-benar ingin merampok dinasti kemarahan perang milik Luo Lun. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan tidak mengelak sebelum akhirnya segera menyingkirkan pedang kuno api surgawi. Xiao Yan ingin menggunakan tubuhnya untuk langsung menerima duri tajam dari Luo Lun. Melihat hal ini Luo Lun pun mendengus dingin dan berkata bahwa Xiao Yan benar-benar mencari kematian. Sementara itu di lengan Xiao Yan pada saat ini busur listrik berkedip-kedip. Alasan mengapa Xiao Yan percaya diri untuk menerima tusukan tajam dari Luo Lun hal itu dikarenakan lengan Xiao Yan telah dibentuk ulang oleh Dewa Petir. Kekuatan dari lengan Xiao Yan tentu saja akan lebih kuat jika dibandingkan dengan tubuh fisik aslinya. Pada akhirnya Xiao Yan pun segera mengeluarkan teknik tubuh guntur misterius. Mengandalkan kekuatan tangannya Xiao Yan segera menggenggam duri tajam yang dilesatkan Luo Lun. Kekuatan yang kuat terus berputar di telapak tangan Xiao Yan. Duri dari Luo Lun ini benar-benar masih belum mampu untuk menembus genggaman tangan Xiao Yan. Sebaliknya pada saat ini cahaya listrik di lengan Xiao Yan segera melewati duri tajam dan bergegas ke tubuh Luo Lun. Efek melumpuhkan yang dihasilkan oleh listrik ini pun seketika membuat merasa terkejut. Tetapi pada saat ini tubuhnya benar-benar sedikit stagnan dan dirinya berpikir bahwa dirinya mengalami kerugian dalam pertempuran jarak dekat. Pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera melesatkan tinjunya ke arah kepala dari Luo Lun. Pukulan berat benar-benar menghantam kepala dari Luo Lun hingga tubuh Luo Lun segera terlempar. Dirinya pada akhirnya segera menstabilkan sosoknya dan menatap Xiao Yan dengan perasaan ketakutan di wajahnya. Luo Lun pada akhirnya segera menoleh ke arah Dugu Yexian dan berkata bahwa pria ini bukanlah Dou Xian bintang 2 biasa, oleh karena itu Dugu Yexian pada saat ini harus ikut bertempur untuk membunuh orang tersebut. Dugu Yexian yang memperhatikan pertempuran ini pun seketika mengangguk dan bergumam bahwa orang ini memang tidak sederhana, tetapi jika mereka berdua bekerja sama sepertinya mereka akan bisa membunuhnya. Pada akhirnya setelah merumuskan hal tersebut baik Luo Lun dan Dugu Yexian sama-sama melesat dengan cepat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini segera berubah menjadi serius ketika menatap ke arah kedua orang yang melesat. Di sisi lain Luo Lun memperingatkan Dugu Yexian bahwa ada pancaran listrik di tubuhnya dan mereka harus berhati-hati. Setelah selesai berbicara Luo Lun pun segera kembali fokus ke dalam serangannya dan dirinya menjadi semakin cepat. Duri tajam di tangannya meledak dengan energi tajam, cahaya dingin segera menusuk ke arah Xiao Yan ketika dirinya mengeluarkan teknik duri naga hitam, cahaya menyilaukan tiba-tiba keluar dari tubuh Luo Lun tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak panik sama sekali. Xiao Yan bahkan tidak mengangkat matanya untuk melihat serangan yang baru saja dikeluarkan oleh Luo Lun. Barulah setelah Dugu Yexian mendekat Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba terlihat seperti hantu. Kecepatan Xiao Yan segera meledak hingga tahap yang ekstrim dan Xiao Yan pada saat ini segera menghilang. Sementara itu Dugu Yexian awalnya mengira bahwa Xiao Yan akan tertarik pada serangan dahsyat Luo Lun. Namun pada saat ini dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa pilihan serangan pertama Xiao Yan adalah Dugu Yexian. Pada akhirnya dalam sekejap mata Xiao Yan sudah berada di belakang Dugu Yexian dengan kecepatan seperti Roshi. Suara Xiao Yan pun segera terdengar di telinga Dugu Yexian ketika berkata sepertinya Dugu Yexian terluka. Pupil mata Dugu Yexian pun seketika menyusut dan dirinya pada saat ini benar-benar merasa merinding. Sementara itu pedang kuno api surga pada saat ini sudah bersarang di tangan Xiao Yan. Dengan sangat keras Xiao Yan segera memukulnya ke arah pinggang dari Dugu Yexian. Dugu Yexian mencoba yang terbaik untuk menghindar tetapi pada saat ini dirinya benar-benar sudah terlambat. Pedang kuno api surgawi benar-benar memukul pinggangnya dengan keras dan tubuh dari Dugu Yexian pada saat ini melesat. Setehuk darah segera dimuntahkan dari mulutnya dan dirinya pada saat ini benar-benar menjadi semakin lemah. Di sisi lain melihat hal ini Luo Lun pun seketika menjadi suram.
cahaya tajam dan dingin pada akhirnya tidak mereda dan menyapu ke arah Xiao Yan. Menyadari hal ini, mata Xiao Yan pada saat ini segera fokus pada pedang kuno api surgawi. Setelah dimodifikasi oleh Ding Yue pada saat ini benar-benar ingin mencoba kekuatan pedang gunung api surgawinya, Xiao Yan pada akhirnya segera mengayunkan pedang kuno api surgawinya dan di dalam kehampaan pedang kuno api surgawi yang membawa api yang sangat dahsyat pada saat ini bertabrakan dengan cahaya dingin dari Luo Lun, suara menderuk terus-menerus bergema dengan riak dan kekuatan di kehampaan yang terus menyebar. Mata Xiao Yan dan Luo Lun saling terkait dalam kehampaan dengan niat membunuh yang menakjubkan. Sesaat kemudian kedua belah pihak kembali melakukan benturan di tengah-tengah pertempuran. Di dalam kehampaan ini keduanya saling berhadapan selama ratusan ronde dalam waktu yang singkat. Intensitas pertempuran sedemikian rupa ini benar-benar membuat Du Guixian yang baru saja menstabilkan sosoknya benar-benar terkejut. Du Guixian pada saat ini benar-benar tidak percaya bahwa seorang Dou Xian bintang 2 bisa berhadapan dengan Luo Lun. Kekuatan Luo Lun jelas telah mencapai Dou Xian bintang 3, tetapi di dalam pertempuran di antara kedua belah pihak ini Luo Lun tidak hanya tidak pernah memiliki keunggulan sedikit pun, namun dalam hal kecil bertarung dirinya bahkan sedikit kalah jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Sementara itu di pusat pertempuran pada saat ini Xiao Yan segera bertanya dengan meledek, apakah segitu saja kekuatan dari Dou Xian bintang 3? Luo Lun pun sedikit mengerutkan keningnya dan pada saat ini benar-benar tidak menyangka kekuatan Xiao Yan akan sedahsyat ini. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan teratai api dan mengeluarkan teknik tinju nirwana. Api dan gelombang petir pada saat ini segera melesat meninju ke arah perut dari Luo Lun. Luo Lun pun seketika memaksakan dirinya untuk mendorong kecepatannya hingga pada batasnya. Dirinya dengan paksa menarik lengannya untuk menghalangi organ vitalnya yang dipukul oleh Xiao Yan. Pada akhirnya ledakan pun segera terjadi ketika suara daging bertabrakan dengan sangat mengejutkan. Kekuatan tinju Xiao Yan membentuk riak di sekitarnya dan tubuh luar seketika tertembak mundur. Meskipun titik vital di tubuhnya tidak terkena pukulan dahsyat dari Xiao Yan ini, tetapi busur listrik ini menyebabkan tubuh Luo Lun seketika menjadi lumpuh. Luo Lun yang pada saat ini berusaha untuk menstabilkan sosoknya pun segera menatap ke arah Xiao Yan. Setelah mendapatkan keseimbangannya, Luo Lun pun bergumam bahwa orang ini hanyalah Dou Xian bintang 2. Tetapi mengapa pada saat ini kekuatan tempurnya benar-benar begitu kuat? Orang ini bahkan lebih kompetitif daripada seorang Dou Xian bintang 3. Setelah bergumam pada saat ini pupil matanya menyusut dan dirinya segera menoleh ke arah Du Guixian. Du Guixian pun seketika menyadari bahwa Luo Lun pada saat ini hendak mengeluarkan kartu terkuat mereka. Setelah keduanya saling memandang, mereka berdua pada akhirnya segera bergerak. Tentu saja kartu hold milik mereka adalah kekuatan mereka berdua yang pada saat ini digabungkan bersama. Mata Xiao Yan pun sedikit menyipit dan Xiao Yan bertanya apakah mereka ingin menggunakan kartu andalan masing-masing. Di sisi lain pada saat ini energi abadi Luo Lun seketika menyumbur keluar dengan liar. Di belakangnya seketika bayangan hitam ungu besar segera muncul. Luo Lun pada akhirnya berteriak ketika dirinya mengeluarkan teknik arus bawah bayangan raksasa. Luo Lun pun memuntahkan seteguk darah dan jelas bahwa Luo Lun harus membayar mahal untuk teknik tersebut. Pada akhirnya fluktuasi yang dipancarkan dari Luo Lun ini benar-benar sangat besar dan pupil mata Xiao Yan menjadi semakin menyusut. Di sisi lain Du Guixian juga pada saat ini segera mengeluarkan origin abadi. Energi yang dipenuhi dengan kekerasan segera dialirkan ke bilah pedang patah miliknya dan seluruh bilahnya mengeluarkan suara retak. Du Guixian mendorong tubuhnya hingga pada batasnya ketika dirinya mengeluarkan teknik bilah kehancuran. Du Guixian dan Luo Lun pada akhirnya pada saat ini segera melesat ke arah Xiao Yan dengan kecepatan tercepat. Sementara itu Xiao Yan masih berdiri dalam kehampaan dan menyaksikan keduanya meraung dari kejauhan. Xiao Yan pun segera mengubah segel tangannya dan dalam sekejap mata teratai api surgawi segera menggembun di telapak tangan Xiao Yan. Xiao Yan pun segera menekan kelima jarinya ketika Xiao Yan mengeluarkan teknik tinju api nirwana.
Xiao Yan segera mengangkat tangan kirinya dan pada saat ini sasaran pertamanya masih tetap Du Guixian yang terluka. Sementara itu sosok Du Guixian pada saat ini sepertinya telah berubah menjadi sosok pedang. Aura kekerasan yang mengerikan keluar dari tubuhnya yang pada saat ini segera menyelimuti Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini muncul seperti hantu di saat yang bersamaan. Kecepatan Xiao Yan benar-benar meningkat hingga tahap ekstrim dan Xiao Yan pada saat ini segera meledakkan api surgawi. Lautan api pada saat ini segera bergejolak dan tinju Xiao Yan segera terbungkus dan menghantam Du Guixian. Ledakan segera terdengar dengan lautan api dan pedang tajam yang pada saat ini bertabrakan dengan keras, tetapi setelah beberapa helaan nafas tinju api Xiao Yan benar-benar membakar amarah Du Guixian. Kekuatan panas yang mengerikan pada saat ini benar-benar menyelimuti tubuh Du Guixian, tetapi pada saat yang bersamaan bayangan besar segera mengembun menjadi sebuah tangan besar yang dengan kuat meraih ke arah Xiao Yan. Luo Lun pada saat ini telah bergerak dengan energi abadi yang agung yang terus mengalir ke dalam bayangan. Kekuatan dari bayangan ini juga seketika membuat Xiao Yan sedikit terkejut. Xiao Yan segera menarik tangan kirinya dan mengangkat tangan kanannya sebelum akhirnya menemukan telapak tangannya. Teratai api surgawi sekali lagi meledak dengan kekuatan yang sangat kuat. Pada akhirnya tinju Xiao Yan ini segera bertemu dengan bayangan yang dilesatkan oleh Luo Lun. Di dalam kehampaan pada akhirnya banyak ledakan dengan tabrakan yang terus-menerus terjadi. Guncangan pada saat ini benar-benar dapat dirasakan oleh semua orang yang berada di sekeliling benturan. Dampak dari kekuatan ledakan ini benar-benar membuat kulit Luo Lun terus menjadi gelap karena kekuatan yang ditampilkan oleh Xiao Yan ini benar-benar bisa berhadapan dengan bayangan miliknya. Pada akhirnya Luo Lun pada saat ini benar-benar melotot ketika benturan menjadi semakin besar, kabut segera menyebar ke segala arah dari pusat benturan, sesosok tubuh pada akhirnya segera bergegas keluar dengan pakaian yang compang camping, darah segera mengucur dari sudut mulutnya dan sosok ini ternyata adalah Luo Lun. Luo Lun pada saat ini bergumam bahwa kekuatan yang dirinya miliki pada saat ini benar-benar tidak cukup baik. Dengan kekuatan bintang 2 Douxian Xiao Yan benar-benar menahan teknik ledakan arus bawah miliknya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sosok Xiao Yan segera keluar dari pusat benturan. Baju besi spiritual Xiao Yan juga semuanya rusak. Tetapi meskipun begitu saat ini sepertinya Xiao Yan tidak menderita luka serius sama sekali. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini masih baik-baik saja sosok Luo Lun pun tiba-tiba berinisiatif untuk pergi, namun sebuah kekuatan pada saat ini langsung menyambar sangat ganas. Xiao Yan meninju pelipis Luo Lun dengan keras dari samping menyebabkan tubuh Lun pada saat ini benar-benar bergetar. Tubuh Luo Lun pada saat ini benar-benar semakin lemah dengan darah yang bercucuran di seluruh tubuhnya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah Du Guixian yang sebelumnya menyerang. Pada saat ini Du Guixian benar-benar telah semakin lemah dan benar-benar kehilangan vitalitasnya. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah mayat Du Guixian yang perlahan-lahan hancur membusuk dan menyisakan pakaiannya. Xiao Yan seketika menyadari sepertinya Du Guixian pada saat ini benar-benar mati akibat serangan balik dari senjatanya. Xiao Yan pun menekan pemikirannya ini sebelum akhirnya segera menoleh ke arah Luo Lun. Xiao Yan menyadari bahwa ini adalah medan perang oleh karena itu Xiao Yan tentu saja harus mencabut rumput hingga ke akarnya. Pada akhirnya Xiao Yan segera mengakhiri pertempuran ini dengan membunuh Luo Lun. Segera setelah Luo Lun kehilangan vitalitasnya pun segera mencari cincin dari Luo Lun. Namun sedikit kecewa karena di dalamnya hanya terdapat ratusan juta pil origin abadi. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan masih beruntung karena Luo Lun memiliki lebih dari 2000 energi. Xiao Yan pun menghela nafas karena pada saat ini akhirnya energi tersebut benar-benar jatuh ke tangan Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain di bintang Hong Mang pada saat ini ada peta kabut besar. Banyak titik-titik bercahaya yang berkedip di atasnya ditandai dengan nilai energi. Seorang pria pada saat ini segera berkata bahwa seseorang telah mendapat lebih dari 3000 kartu energi dengan sangat cepat. Dengan begitu sepertinya akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton dalam pertempuran 10.000 alam.
Menanggapi hal tersebut, salah seorang lainnya pada saat ini segera berkata bahwa lokasinya akan diketahui oleh semua orang. Oleh karena itu, apakah dirinya dapat melindungi dan keluar dari lubang cacing berkabut ini adalah sebuah permasalahan lain. Pada saat yang bersamaan, pada saat ini sekelompok orang segera datang. Mereka menatap ke arah kabut peta yang bertitik merah di mana 3000 energi telah dikumpulkan oleh seseorang. Sosok-sosok ini adalah orang-orang dari aliansi Dosian dan mereka pada saat ini segera tersenyum. Salah seorang di antara mereka berkata bahwa orang yang bisa mengumpulkan nilai 3000 energi dalam waktu sesingkat itu pastilah putra dari aliansi Dosian. Menanggapi hal tersebut, pemimpin mereka yang mengenakan mahkota emas pun berkata perlahan, sepertinya orang dari aliansi Dosian yang berpartisipasi dalam turnamen kali ini bukankah dirinya berasal dari kota 1000 bintang? Menanggapi hal tersebut, seorang pria mengepalkan tinjunya kepada pemimpin mereka yang bernama Sun Ning. Pria tersebut menjelaskan bahwa pria tersebut memang berasal dari cabang kota bintang 1000. Orang itu bernama Jiang Ya dan dalam waktu kurang dari 10.000 tahun dirinya telah menerobos ke Dosian bintang 5. Mendengar hal tersebut, Sun Ning pun sedikit bingung dan berkata, dengan bakat seperti itu bagaimana mungkin dirinya bisa dikirim ke alam bawah untuk menjadi cabang? Pria tersebut pun lanjut menjelaskan bahwa konon saat tes bakat-bakat anak ini pada saat itu kurang bagus, tetapi dirinya tidak tahu rezeki apa yang dirinya telah dapatkan dan dalam waktu kurang dari 10.000 tahun dirinya berhasil menerobos ke Dosian bintang 5. Menanggapi hal tersebut, Sun Ning pun menganggukkan kepalanya. Dirinya menatap ke arah titik cahaya tanpa menjauh dan berkata jika dirinya bisa memenangkan kejuaraan kali ini, Sun Ning akan menerimanya sebagai muridnya dan kebetulan dirinya akan menjadi muridnya yang ke-100. Bersamaan dengan perkataan tersebut, pada saat ini di belakang Sun Ning ada 3 sosok yang datang perlahan. Semua orang yang menyadari kedatangan dari orang-orang ini segera menampilkan rasa hormat dan memberi jalan. Salah seorang di antara kerumunan yang baru saja datang pada akhirnya segera berkata bahwa menurutnya mereka yang mencapai nilai 3000 belum tentu berasal dari aliansi Dosian. Mungkin ada kekuatan lain yang lebih kuat, terlebih lagi mereka yang berpartisipasi dalam kontes 10.000 alam adalah jenius dari semua alam. Oleh karena itu, siapa yang bisa menyimpulkan bahwa alam lain pada saat ini tidak bisa melakukan hal tersebut? Bukankah lebih baik pada saat ini mereka menunggu dan melihat apakah ada bakat yang lebih baik jika dibandingkan dengan aliansi Dosian? Sosok yang berbicara ini secara alami adalah Senki, salah seorang dari 3 dewa dari kuil kuno. Menyadari kehadiran dari kelompok ini, Sun Ning pun berkata dengan dingin dan penuh sarkasme di wajahnya. Dirinya berkata ternyata itu adalah 3 dewa dari kuil kuno. Mengapa mereka pada saat ini tiba-tiba berani keluar dari kuil kuno mereka? Menanggapi hal tersebut, pada saat ini ketiga dewa benar-benar tidak menanggapi perkataan dari Sun Ning. Ketiganya pada saat ini berjalan dengan santai dan berlalu melintasi mereka. Bersamaan dengan hal tersebut, Sen Li dan Sen Liang pada saat ini saling memandang sebelum akhirnya mengangguk diam-diam. Setelah itu Sen Yi menghela nafas dan bergumam, mungkinkan bocah yang mereka temui sebelumnya yang telah mendapatkan hal tersebut. Menanggapi hal tersebut, Sen Liang pada saat ini berkata bahwa menurutnya hal itu tidaklah mungkin. Bagaimanapun Xiao Yan adalah Dosian bintang 2, di antara banyak kekuatan Xiao Yan hanya bisa dianggap di atas rata-rata, bahkan jika Xiao Yan mendapatkan 3000 energi itu mungkin bukanlah hal yang baik bagi Xiao. Menanggapi hal tersebut, Sen Qi pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa dirinya berpikiran tidak seperti itu. Bocah bernama Xiao Yan ini sama sekali tidaklah sederhana. Mereka masih belum bisa memastikan di lubang cacing berkabut ini siapakah yang akan menjadi mangsa dan pemburunya. Mendengar hal tersebut, baik Sen Yi dan Sen Liang pada saat ini hanya terdiam dan benar-benar merasa penasaran. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang berada di lubang cacing yang berkabut. Xiao Yan dan yang lainnya sudah membereskan kekacauan pertempuran sebelumnya. Setelah kematian dari Luo Lun dan Dugu Yexian dari dinasti Kemerahan Perang, 100 orang yang tersisa pada saat ini benar-benar tidak memiliki taring untuk melawan. Namun meskipun begitu, Xiao Yan bukanlah orang yang suka membantai dengan semena-mena.
Xiao Yan pada akhirnya segera meninggalkan medan perang karena Xiao Yan berpikir jika mereka pada saat ini tinggal lebih lama di lubang cacing berkabut hal itu justru akan merugikan mereka. Oleh karena itu Xiao Yan memutuskan untuk mundur dengan cepat. 3000 energi di tangan juga pada saat ini dikurangi 600 untuk dibagi ke Bahtera yang menjadi aliansi. Dengan begitu maka energi di tangan Xiao Yan juga pada saat ini telah berubah menjadi 2400, Duke dan Yuan Chang masing-masing menerima 300 poin energi dan mereka tersenyum puas kepada Xiao Yan, mereka pun segera mengucapkan terima kasih kepada Xiao Yan. Sementara itu pada saat ini kartu energi di tangan Xiao Yan segera mengeluarkan kedipan dengan cahaya berwarna merah. Kartu di tangan Duke dan Yuan Chang juga menampilkan kursor yang sama melihat cahaya ini Xiao Yan pada akhirnya dengan ragu bertanya apa maksudnya ini. Ding Yue pun melihat kartu di tangan Xiao Yan dan segera mengingat sesuatu. Ding Yue lanjut menjelaskan bahwa seseorang telah mencapai nilai energi 3000. Dengan begitu maka lokasi dari orang tersebut akan segera diumumkan. Xiao Yan pun sedikit terkejut dan berkata bukankah jika itu permasalahannya Xiao Yan yang baru saja mencapai nilai 3000 dan dengan begitu maka posisi Xiao Yan juga akan terekspos. Ding Yue pun mengangguk sementara pada saat ini Duke segera mulai berbicara perlahan kepada Xiao Yan. Duke segera berkata bukankah jika begitu permasalahannya maka jika tidak ada nilai 3000 maka posisi tidak akan diekspos. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun mengangguk dan berkata sepertinya perburuan ini mungkin baru saja dimulai. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak tertarik dengan ikan kecil dan udang. Bukankah cahaya merah ini menunjukkan bahwa seharusnya ada tim yang telah mencapai nilai 3000? Menanggapi hal tersebut Duke pun tersenyum kecut dan mengerti apa maksud dari perkataan Xiao Yan. Dengan menggelengkan kepalanya dirinya segera berkata bahwa mereka yang bisa mencapai nilai 3000 poin dengan begitu mereka bukanlah karakter biasa yang bisa disinggung. Oleh karena itu dirinya khawatir kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya jika mereka mengambil resiko. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum dan berkata agar Duke jangan khawatir. Xiao Yan tidak akan memaksa mereka di dalam perjalanan ini oleh karena itu jika mereka tidak ingin bergabung dengan kelompok Xiao Yan mereka bisa berpisah dan sampai jumpa di kemudian hari. Xiao Yan pun segera melambaikan tangannya ke arah Duke dan Yuan Chang sementara keduanya pada saat ini menangkupkan tangan mereka. Duke dan Yuan Chang secara alami tidak mau mengambil resiko ini. Pada akhirnya karena Xiao Yan tidak memaksa mereka untuk tetap tinggal mereka pun segera mengucapkan salam perpisahan. Pada akhirnya Duke dan Yuan Chang pun segera menghilang di dalam kabut dengan bahtera mereka. Setelah melihat keduanya pergi Xiao Yan segera memperhatikan posisi di mana kursor merah muncul di kartu energi. Senyuman pun segera muncul di sudut mulut Xiao Yan setelah menatap kartu energi. Xiao Yan berpikir di dalam kompetisi ini bahkan jika itu adalah aliansi Dosian, Xiao Yan tidak akan menganggapnya dengan serius. Ini belum kontes 10.000 alam yang sebenarnya oleh karena itu Thunder Fox dan Nether Dogs pada saat ini masih bisa berpartisipasi dalam pertempuran. Oleh karena itu dengan kekuatan gabungan dari kedua monster tersebut maka kelompok Xiao Yan akan dapat menghancurkan semua lawan sepenuhnya. Tentu saja tujuan sebenarnya dari Xiao Yan adalah untuk menguji kekuatannya sendiri pada saat ini, lalu di saat yang bersamaan Xiao Yan juga ingin meningkatkan kekuatan dari seluruh tim melalui pertempuran yang sebenarnya. Dengan kekuatan kelompok Xiao Yan yang menjadi semakin kuat maka intensitas dan metode pertempuran mereka juga akan ditingkatkan. Perubahan semacam ini hanya bisa dilakukan secara perlahan dalam pertarungan nyata yang sering dilakukan oleh kelompok Xiao Yan. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini tidak ragu-ragu lagi hingga pada akhirnya Fearless Art setelah tenggelam ke dalam kabut. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Jiang Ya sedang berdiri di haluan bahtera aliansi Dosian. Bersama dengan hal tersebut bahwa hanya sedang mencari bahtera yang datang dan pergi melintasi mereka. Tanpa diduga bahtera dari aliansi Dosian pada saat ini benar-benar mencegat jalan untuk mencapai bintang Hongmang.
para bawahan dari Jiang Ya pada saat ini menghentikan semua bahtera dan merampok kartu energi yang mereka miliki. Jiang Ya pada saat ini benar-benar melakukan trik yang sangat memalukan untuk memperbanyak energi di tangannya yang seperti koruptor.